sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjalanan ke Masjidil Aqsa atau yang kenal yang kita kenal dengan perjalanan Mi'raj. Yang paling menggembirakan hati kita adalah malam 12 Rabiul Awal. Telah rahmat Allah untuk alam semesta ini, yakni baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah malam yang terbesar bagi umat Nabi sallallahu. Akan tapi tidak bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam yang paling membahagiakan hati beliau sejarah dalam hidup beliau adalah malam ketika beliau diperintahkan Tuhan Ta'ala dari Masjidil Aqsa, berjumpa dengan kekasihnya Allah Subhanahu. Berbeda karangan para ulama tentang terjadinya Isra wal Mi'raj. Alhasil ahli sirah, ahli sejarah bahwasanya terjadinya Isra Mi'raj pada 7 Rajab 1 tahun sebelum hijrah Nabi. Perjalanan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra adalah berjalan di malam hari, yang disebut Isra. Dan juga lagu daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub juga punya julukan Israil. Apa Israil? Orang yang sering berjalan di malam hari. Il diambil daripada kata Israil. Jadi orang yang berjalan di malam hari. Makanya mendapat julukan Bani Israil. Itu yang pertama kali adalah Nabi Yakub alaihissalam. Perjalanan Isra wal Mi'raj adalah di bait Ummu Hani. Ketika Rasulullah tertidur di bait di rumahnya Ummu Hani, yakni sepupunya Ummu Hani bin Sayyidina Abi Thalib. Sepupunya dan rumahnya itu antara Safa dan Marwah. Malaikat Jibril dan dibaring Ka'bah dioperasi Saya juga mengatakan dari ketika Rasulullah tertidur di Masjidil, berbeda pendapat, ada yang tadi
Sedangkan ulama dari Masjidil dan Mi'raj adalah artinya naik. Hikmah dari Mi'raj annallaha ta'ala rada an yushrifa bi anwari Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-samawat ma kama syarrafa bi barakatihil aradin, memuliakan dan lebih dimuliakan lagi dengan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik-baiknya orang yang datang dari langit pertama sampai langit ketujuh adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Padahal cuma semalaman datangnya. Rasulullah tinggal di bumi berapa tahun? 63 tahun. Makanya lebih barakah mana langit dengan bumi? Hah? Lebih mulia mana? Perbedaan pendapat para ulama, lebih mulia mana langit dengan bumi. Ada yang mengatakan bumi lebih mulia dari langit. Kenapa? Bukan karena kita. Karena di bumi dilahirkan manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Mengatakan ketika Nabi Adam makan cuma separuh buah khuldi, Allah turunkan beliau di bumi, dan di bumi lah lahir daripada keturunan Nabi Adam sampai lahir pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abdur mengatakan, seandainya aku di posisi Adam, Nabi Adam la akaltu syajara kullah. Aku akan makan semuanya buah khuldi, bukan cuma sedikit, tapi semuanya. Dari turunnya aku surga ke bumi akan lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan separuh aku makan, itu semuanya buah khuldi. Kalau penyebab turunnya aku ke bumi ini lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, dalam kisah ini aja kedudukan Rasulullah, Nabi kita dapat mengetahui. Lima usri ila Baitul Maqdis. Tentang Baitul Maqdis, pintunya, perjalanan dari Isra daripada para musafir, para pedagang, semuanya diceritain. Sehingga dengan demikian ansadaku, mereka dapat mereka
mereka mendustakan, dan sebagian mereka seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan lebih dari ini aku percaya. Makanya disebut As-Siddiq, orang yang membenarkan. Jadi kisah dari As-Siddiq ini adalah yang pertama kali membenarkan Rasulullah dalam perjalanan Isra adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam Isra Mi'raj ini mengatakan biru'yah, ada yang mengatakan itu melalui mimpi. Ada juga ulama yang mengatakan melalui ruh, tidak jasad. Tapi juga sebagian ulama ada yang mengatakan bil jasad war ruh, dengan jasad dan ruh. Dengan jasad dan ruh. Mereka mengambil bahwasanya karena hal ini adalah bukan kekuatan Rasulullah, kekuatan manusia, tapi diawali di dalam Al-Quran subhanallazi, Allah Ta'ala memuji terlebih dahulu dirinya. Ketika kita melihat sesuatu yang takjub, maka kita disunahkan mengucapkan subhanallah. Maka di ayat ini Allah Ta'ala mengucapkan kalimat tasbih subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci yang telah memberangkatkan. Berarti siapa yang berangkatin? Allah. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Memberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adapun dalil tentang Mi'raj banyak di dalam hadis atau dalam surah An-Najm, dalil tentang Mi'raj. Dan ada beberapa kejadian ketika Nabi Muhammad dipergi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketika beliau menaiki buraq dan ditemani oleh Jibril dan Mikail, sami'tu nidaan an Muhammad ala rasulik yaqulu salasan. Ada suara yang memanggil dari sebelah kananku. Dia berkata, ya Muhammad, atas Rasulmu. Dia berkata 3 kali, tapi aku tidak nengok, maka aku lewat. Kemudian asuma nadani an yasari, kemudian ada yang memanggil lagi sebelah kiriku sampai sebanyak 3 kali, tapi aku pun tidak nengoknya. Maka ketika itu pula ada seorang nenek tua rentah. Dia berkata kepadaku, ya Muhammad, ilayya falam altaftu ilaiha, tapi aku tidak menengok kepadanya. Maka tatkala aku melewatinya, qultu ya Jibril, aku berkata, hai Jibril, man hadzal ladzi nadani an yamini, siapa itu orang yang memanggil aku dari sebelah kanan? Qala da'iyatul yahud wallazi nafsi biyadi law ajabta latahatta ummatak ba'dak. Mereka adalah orang Yahudi, demi zatku yang berada di tangannya. Yani Jibril bersumpah, seandainya demi Allah, seandainya engkau menjawabnya wahai Rasulullah, maka umatmu setelah meninggalmu mereka semua akan menjadi Yahudi. Itu yang memanggil Rasulullah sebelah kanan. Lalu yang sebelah kiri, siapa itu Jibril hai memanggil? An yasarika da'iyatan nasara, yang sebelah kiri itu orang Nasrani, orang Nasara. Dan begitu pula aku bersumpah, lau ajabtu latasarta ummatak, umatmu ini akan menjadi Nasrani setelah meninggalmu. Maka Rasulullah ketika dipanggil, beliau tidak noleh, nggak nengok. Yang kanan Yahudi dan yang kiri Nasrani. Alhamdulillah.
mereka kedua golongan ini enggak pernah capek untuk menyesatkan daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Dan tarqan kal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum." Enggak akan redha orang Yahudi dan Nasrani sampai kapan? Sampai kiamat. Sampai kita ini ngikutin daripada agama mereka. Enggak ngikutin agama mereka, banyak daripada orang-orang kita ngikutin daripada budaya mereka. Ngikutin daripada tingkah laku mereka, ngikutin daripada pakaian mereka, ngikutin daripada gaya mereka. Mereka orang kerjaan orang Yahudi dan Nasrani ini dalam Al-Quran. Masa kita nggak percaya Al-Quran? Kita kan dalam Injil apa ya? Kita kan domba tersesat katanya, Kita dianggap domba tersesat. Maka nggak akan reda sampai kapanpun mereka nggak akan reda. Hatta law dakhaltumu fi hudrid dab, dakhaltumu, seandainya mereka orang Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang biawak, niscaya orang Islam akan ngikutin daripada jejak mereka. Di akhir zaman nih, sibron bisibrin, ziraan bizirain. Di akhir zaman umat ini akan, kata Rasulullah, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, mereka akan mengikuti sanana man kana qablakum, kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Hatta law dakhaltumu fi hudri dabbin, seandainya mereka orang Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang biawak, maka mereka orang Islam akan ikuti. Maksudnya apa? Seandainya ini orang Yahudi dan Nasrani melakukan perbuatan yang enggak dimasuk akal, maka akan diikutin pula oleh orang Islam tuh di akhir zaman tuh. Di akhir zaman itu sudah digambarkan oleh Rasul banyak orang muslimah, tapi gayanya gaya yang diikutin bukan Sayyidah Fatimah Zahra, wanita-wanita muslimah, diikutin oleh orang-orang kafir Eropa. Kita jangan sekarang nih, perempuan kayak laki lagi demam apa itu? TikTok, sampai cadar gitu, cadar dengan TikTok kan. Joget-joget TikTok tengah jalan, yang ramai kan, bikin gila itu orang. Kacau. Dan juga dunia, lalu siapa itu yang tua itu? Hai Jibril. Rasulullah pun dipanggil dengan nenek-nenek yang sangat tua, bongkok nenek-nenek. Maka Jibril mengatakan, "Fahiya ad-dunya law lawaita 'alaiha lakhtarat ummatak ad-dunya 'alal akhirah." Nenek-nenek yang tua itu adalah dunia, wahai Rasulullah. Seandainya engkau nengok, maka umatmu akan memilih dunia ketimbang akhirat. Dunia, emas, berlian, mobil, tanah, kita semuanya deh dunia ini diibaratkan dengan nenek-nenek tua. Kira kalau nenek tua ada yang demen nggak? Nenek tua, kalau perawan banyak yang demen. Nenek tua, nggak ada yang demen. Itu hakikat dunia. Dibagi Rasulullah enggak? Rasulullah enggak nengok aja masih banyak yang ngejar ya. Apalagi nengok, alhamdulillah. Sabar deh. Sabar kita hidup di dunia. Jangan kita tertipu. Cari dunia, tapi jangan untuk kita ibadah kepada Allah. Jadilah dunia kan, dunia ini kendaraan kita
untuk menuju akhirat. Jadikan dunia, jangan jadikan dunia ini halangan kita untuk mencapai akhirat. Ibadah, sholat 5 waktu, gara-gara dunia dia tinggalkan sholat 5 waktu. Suma ataitu bina'in ahaduhuma laban wal akhir khamar. Dan juga aku didatangkan dengan 2 bejana, salah satunya bejana susu dan salah satunya khamar. Faqila li ashrab ayyuhuma syi'ta fa akhadtu laban fa syarabtu minhu. Maka dikatakan salah satu keduanya, maka aku mengambil susu dan aku minum susu. Maka berkata Jibril, asabatal fitrah, engkau telah melakukan fitrah. Fitrah manusia adalah suci dan susu adalah suci. Seandainya engkau mengambil khabar lagawat ummatak ba'dak, maka umatmu akan tersesat setelah meninggal umat. Kalau Rasulullah memilih khamar, tapi Rasulullah memilih susu. Khamar sekarang lagi ramai ini khamar. Kita sepelehin khamar. Al-khamru ummul khaba'is. Khamar itu adalah induk dari biang keladinya kejahatan, yaitu khamar. Kita sering dengar kisah Barsesa, ulama dari Bani Israel. Tahu Barsesa 1000, semuanya bisa terbang. Bisa terbang, bisa jalan air. Itu muridnya, gurunya gimana? Itu muridnya tuh. Bukannya 100-200, 7.000 muridnya bisa terbang dan juga bisa di jalan air. Ibadahnya luar biasa. Sampai malaikat pun takjub dengan ibadahnya Barsesa. Tapi Allah katakan, aku lebih mengetahui akhir daripada hidup hambaku tersebut. Ketika para malaikat ini memuji Barsesa, tapi Allah katakan, aku lebih mengetahui akhir hidupnya. Dan dia menyangka dengan bangga tidak ada orang yang ibadahnya seperti diri. Tapi iblis, dia enggak tahu iblis ibadahnya lebih dahsyat daripada maka iblis pun berubah, bertamu ke rumah Barsesa. Bertamu malamnya ibadah nih iblis. Ibadah, enggak makan, enggak minum, enggak tidur. Ya iblis. Kalau Barsesa masih makan minum karena manusia masih ada istirahat. Hari, 2 hari, 3 hari, berhari-hari di orang tua datang ke Barsesa. Barsesa takjub dengan ibadah iblis. Dia menyangka nggak ada satupun orang yang ibadah seperti dia. Ternyata ada. Setiap hari ibadah, wirid, sholat, semuanya ibadah. Nggak makan, dikasih makan, nggak dimakan. Dikasih minum, nggak diminum. Tidur, kagak, nggak ada istirahatnya. Maka suatu hari Barsesa tanya, wahai fulan, wahai orang tua, apa ini kuncinya engkau ini dalam beribadah ini? Semangat, aku ingin seperti dirimu. Kata ini iblis, engkau kerjakanlah salah satu maksiat, lalu engkau taubat kepada Allah, maka di situ engkau akan mendapatkan nikmatnya ibadah. Oh, enggak mungkin aku bermaksiat kepada Allah. Ya kalau enggak mau ya udah, kata iblis. Tapi karena Barsesa ingin punya ibadah seperti iblis, dia bertanya, emang maksiat apa? Kamu tinggal pilih aja satu di antara 3 yang kutawarkan. Karena inilah yang aku rasakan ketika aku ibadah. Aku bermaksiat dulu. Engkau pilih membunuh, berkosa, atau minum khamar.
Dipikir-pikir membunuh dosanya gede banget. Berzina gede juga. Khamar, wah ini kayaknya khamar nih. Dosanya agak kecilan. Kecilan ya khamar deh. Yaudah, aku turutin daripada saranmu. Aku akan maksiat kepada Allah dengan minum khamar sekali. Biar aku lebih semangat, lalu aku bertobat, aku semangat dalam ibadah. Dia cari deh warung yang jual khamar. Dia cari khamar, ketemulah warung yang jual khamar. Dia beli. Pas yang jaga warungnya perempuan. Dia beli, dia minum di warung tersebut, otomatis dia mabuk. Idza qama zakar am ya basar. Udah mabuk, syahwat naik. Apabila syahwat naik, apabila zakar udah bangun, mata jadi buta. Nenek-nenek aja dibilang cakep, apalagi ini warung cakep. Yang jaga warung cakep lagi. Naik syahwatnya. Nggak ada orang situ, dia berdua. Terjadilah pemerkosaan. Nggak lama suami ini perempuan datang. Dia takut ketahuan, maka suaminya pun dibunuh dan perempuan yang diperkosa dibunuh. Dapat berapa dosa dia gara-gara khamar? Semuanya. Dia milik khamar, dia merkosa enggak. Setelahnya dia ngebunuh. Ya kalau masalah dosa segede apapun enggak jadi masalah. Allah masih ngampunin selama itu tidak perbuatan syirik. Kuburkanlah ini dua mayat suami istri. Iblis pun datang ke raja pada saat itu. Wahai raja, ada pembunuhan di desa ini dan dikuburkan di tempat ini, dan yang membunuhnya adalah Barsesu. Maka raja pun memerintahkan untuk tentaranya, polisinya untuk mencari tempat yang dikasih tahu orang tersebut. Dicarilah tempat tersebut. Ketemu, digali, benar ada dua jenazah, dua mayit, dan ditangkaplah Barsesu. Ditangkap, digantung di tiang gantung, hukuman mati. Datang lagi itu orang tua. Wahai Barsesu, tidak ada yang dapat menyelamatkanmu kecuali diriku. Kalau engkau ingin selamat dari gantungan ini, engkau sembahlah aku. Udah di tiang gantungan. Padahal dia meninggal mati dalam keadaan dosa, enggak jadi masalah selama dia mati bawa iman. Tapi ini Barsesu karena dia ingin selamat, enggak mau mati digantung. Baiklah, aku akan nuruti apa yang kau inginkan. Kalau engkau ingin ini lepas gantungan dari lehermu, engkau sembahlah aku. Leherku ini ada tiang gantungan, cukup engkau gerakkan kedua matamu, maka aku akan selamatkanmu. Maka Barsesu pun dia mengedipkan kedua matanya, isyarat dia tunduk kepada iblis, dan enggak lama pun dieksekusi mati dan mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah, ini gara-gara apa? Khamar banyak gara-gara. Ini ahli ibadah, apalagi orang enggak pernah sholat di nama khamar. Ini yang ahli ibadah aja masih terjerumus. Terjadilah pembunuhan, terjadilah pemerkosaan, apalagi orang enggak pernah sholat di nama khamar. Jangan sampai deh. Semua ada kejahatan kalau kita lihat gara-gara apa? Gara-gara mabuk minum khamar, ini mau dilegalin. Tapi dengar-dengar katanya dicabut lagi. Mudah-mudahannya benar. Kagak ada prank gitu. Indonesia. Kita lihat bagaimana di Spanyol Islam itu menguasai Spanyol, Cordoba itu selama 6 abad. Apa yang menyebabkan mereka hancur? 6 abad dipegang Eropa oleh Bani Umayyah. 6 abad dipegang oleh Islam. Kehancuran peradaban Islam di Spanyol adalah 2, karena khamar dan musik.
Itu dalam sejarah yang menyebabkan Islam hancur di Spanyol, di Eropa, karena merajalelanya musik dan merajalelanya khamr, sehingga keimanan orang-orang Islam pun runtuh pada saat itu. Apalagi Indonesia, kagak dilarang aja masih banyak yang minum, apalagi dilegalin, hancur ini bangsa. Mudah-mudahan aja pejabat kita biar pada tobat deh. Allah, gitu. Mudah-mudahan aja bener banget, doain deh. Kalau nggak ada niat tobat, kita doain aja dah, cepet-cepet aja deh. Ya bagaimana lagi habisnya? Daripada nyusahin rakyat mulu. Thumma ata'ala qaumin turdah rusahum bisakhra kullama radahat adat kama kanat la yaftaru anhum min dzalika. Kemudian aku datang dan aku melihat ada suatu kaum dikeprok ini kedua kepala mereka dengan batu besar. Setiap ini kepalanya hancur, maka balik lagi. Enggak mati-mati nih orang. Dikeprok batu gede, hancur, balik lagi kepalanya seperti semula. Enggak capek-capek. Aku berkata, wahai Jibril, itu mereka siapa? Berkata Jibril, alladzina tatasagalu ru'usahum 'anis salatil maktubah. Wahai Rasulullah, mereka adalah umatmu yang berat pala mereka dari salat 5 waktu. Orang enggak salat 5 waktu tinggalin. Nah, di hari kiamat ini palanya dikeprok pakai batu gede. Enggak mati-mati dan enggak capek-capek. Keprok sendiri, bukan sama orang-orang. Dikeprok palanya, diambil batu gede, batu kali kayak gimana sih? Ditibanin sendiri, dikeprok sendiri palanya, bukan sama orang gitu, dia sendiri, hancur palanya, balik lagi seperti itu semua, layak tur. Ini nggak capek-capek, semuanya tuh, makanya hati-hati deh. Jangan sampai kita ninggalin sholat berat kita di dunia, maka akibatnya batu akan kita benturkan sendiri di kepala kita. Ada kisah dalam kitab Istighfar, ada kisah seorang wanita datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini Nabi seorang wanita, dia datang seorang ingin bertobat. Ya Nabi Allah, tubtu ilallah, aku ingin bertobat kepada Allah. Maka doakanlah aku agar Allah menerima tobatku, karena aku telah melakukan dosa yang besar. Maka Nabi Musa bertanya, emang dosamu apa? Maka ini wanita berkata, dosaku adalah aku telah berbuat zina dan aku melahirkan anak dari perbuatan zinaku. Dan setelah aku lahirkan ini anak, maka anaknya aku bunuh. Nabi Nabi Musa kaget, berzina, ngelahirin anak, anaknya dibunuh. Nabi Musa kaget, ya fajir, wahai pelacur, ukhruji, keluar ente. Jangan sampai Allah jangan sampai Allah mengeluarkan api dari langit dan membakar kami dengan sebab dosamu. Ente keluar. Diusir sama Nabi Musa. Maka wanita tersebut pun dia keluar dari rumah Nabi Musa, pulang dengan hati munkasir galab, dengan hati yang apa? Yang terluka. Dia ingin tobat. Maka datanglah Jibril alaihissalam kepada Nabi Musa dengan mengatakan, ya Musa, Tuhanmu telah berkata kepadamu, kenapa engkau mengusir wanita yang ingin bertobat tersebut? Maka Nabi Musa berkata, Jibril, itu perempuan dosanya udah kegedean, udah kebangetan, udah dia berzina, ngelahirin anak dari sebab zinanya, dan karena dia malu, ini anaknya dibunuh. Aku tidak ingin kena azab Allah dengan sebab maksiat ini perempuan.
Maka malaikat Jibril berkata, apakah engkau tidak tahu ada dosa yang lebih gede dari perbuatan tersebut? Apa itu wahai Jibril? Man taraka sholata muta'ammidan. Orang yang ninggalin sholat secara sengaja dosanya lebih gede dari itu perempuan. Nauzubillah. Berzina, luar biasa gedenya. Udah itu plus membunuh, lebih dahsyat lagi. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi dari dosa itu. Siapa? Kata malaikat Jibril, man taraka sholata muta'ammidan. Orang yang ninggalin sholat secara sengaja. Bahaya ini. Inti dari Isra Mi'raj adalah sholat 5 waktu. Kalau yang lain kita bisa tinggalin. Puasa Ramadan bisa kita tinggalin. Kalau kita sakit bisa kita tinggalin puasa Ramadan. Kita berlayar, bepergian bisa kita tinggalin. Zakat bisa kita tinggalin. Lah kalau kita nggak punya duit gimana bayar zakatnya? Pergi haji bisa kita tinggal. Karena pergi haji bagi orang yang mampu. Tapi sholat nggak bisa ditinggalin. Kaya miskin nggak bisa ninggalin sholat. Sehat sakit nggak bisa ninggalin sholat. Orang puasa bisa ninggalin sakit. Orang puasa sakit bisa ninggalin puasa. Tapi orang sholat sakit nggak bisa berdiri, dia duduk. Nggak bisa duduk, dia baring. Nggak bisa baring, dia celentang. Nggak bisa celentang juga, dia gerakin dengan kelopak matanya. Nggak bisa juga, dia gerakin dengan pikirannya, gerakan sholat. Nggak bisa juga, baru di sholat nggak bisa mana-mana udah. Dan tinggal nunggu doang itu mah koma berarti itu. Udah tuh saking pentingnya ini sholat, karena sholat ini berbeda dengan syariat yang lain. Syariat Ramadan, puasa Ramadan, zakat, haji, semuanya Allah syaratkan di bumi, kecuali sholat langsung Allah mengundang Nabi Muhammad SAW bertatap langsung, nggak ada hijab dan nggak ada perantara antara Allah dan antara Nabi kita Muhammad SAW. Dan di dalam percakapan itu salah satunya Allah mewajibkan kepada beliau dan umatnya untuk sholat 5 waktu. Makanya para ulama mengatakan sholat ini adalah syariat yang paling tertinggi. Makanya sholat juga dikatakan dalam Al-Quran menjadi patokan amalan kita. Dan sholat pula yang pertama kali ditanya oleh Allah di hari kiamat adalah amal kita sholat. Awal ma yuhasab yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali ditanya di hari kiamat adalah sholat. Kenapa? Karena idza shohat solha sayru amal kullu. Kalau sholatnya baik, maka amal yang lain juga ikut baik. Wa iza fasadat sayr amal kullu. Kalau sholatnya rusak, maka rusak pula amal ibadah yang lain. Ini kalau orang sholat nya rusak, apalagi orang yang kagak sholat. Makanya kita doyan ngaji, doyan sholat, tapi masih doyan maksiat, nggak usah bingung. Kita rapiin aja sholat kita, insya Allah dengan sholat kita baik, akan sendirinya Allah Ta'ala akan mencabut di dalam hati kita ini keinginan untuk bermaksiat kepada Allah. Kenapa kok masih doyan maksiat? Masih doyan makanan haram. Mungkin kita kurang hadir, kita kurang syaratnya dalam sholat. Karena Allah katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i, dapat mencegah kejidamu. Insya Allah dengan sendirinya kita nggak akan doyan masih sholat kita masih bolong-bolong, kita mujahadah untuk melawan hawa nafsu, ya gimana bisa? Nggak bakal bisa. Kenapa? Sholat kita aja masih belum rapi. Kita insya Allah
Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ini banyak benar kisah dari ini kitab kecil. Setiap malam 27 Rajab ini kitab dibaca di Tarim di Masjid Ba'alawi. Semua ulama Tarim, orang-orang Tarim keluar puluhan ribu orang mendengarkan bacaan kisah ini, kisah Isra Mi'raj. Dan dikeluarkan juga malam-malam itu tongkat senapakul bedam, imam 27 semua barang-barang senapakul mau bedam itu dikuatkan, tasbihnya senapakul bedam diputar keliling. Itu malam 27 Rajab diawali dengan baca kitab ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj. Dan juga untuk malam Sabtu besok kita bulanan sholat tasbih yang hadir yang ada waktu monggo hadir di mumpung dah tengah 9 deh kita mulai. Enggak lama kita bisa tasbih, kita tahlil kita ada makan ya kita makan bareng deh. Rabbana